Terkait dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, ya kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Kalau saya amati di media sosial itu kemarahan terhadap PKS karena memutuskan untuk meninggalkan Anies dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju plus itu, ya plusnya plus PKS gitu ya. Itu sampai sekarang ini luar biasa ya. Dan bukan hanya yang di media sosial, tapi saya banyak sekali dapat kiriman meme, terus pertanyaan gitu, ada yang lewat WhatsApp, tapi ada juga yang menelpon langsung mempertanyakan apa yang terjadi sehingga kok PKS itu akhirnya memutuskan bergabung dengan Prabowo Gibran dan meninggalkan Anies Baswedan. Kan padahal katanya kan bagaimanapun juga Anies Baswedan itu punya jasa yang cukup besar, lepas bahwa dia juga itu berhutang budi seperti yang dikatakan oleh Saihu kepada PKS, tapi kontribusi Anies ini dari sisi kotel efeknya atau efek untuk Anies faktor itu yang membuat PKS itu memperoleh kursi yang cukup besar, terutama di Jakarta, ya nggak bisa dinafikan begitu saja. Bahkan ini sebenarnya bukan hanya untuk PKS ya, tapi bagi Nasdem dan juga PKB. Tetapi sesungguhnya kalau kita kemudian mencari jejak digitalnya, harusnya kita nggak perlu terkejut kalau kemudian PKS itu tidak mendukung Anies Baswedan. Karena sesungguhnya kan bisa kita sebut bahwa kenapa PKS kemudian akhirnya mengusung Anies Baswedan itu karena faktor keterpaksaan gitu, karena tekanan dari para pendukungnya, para konstituennya yang luar biasa. Mengapa saya sebut seperti itu? Karena kan saya ingin mengingatkan pada Anda semua ada silaturahmi antara Anies dan Muhaimin itu dengan DPP PKS. Ini sebenarnya bukan hanya ke PKS, tapi mereka juga ini kan melakukan safari gitu, pendukung ke partai-partai pendukung koalisi perubahan, yakni Nasdem, PKB, dan juga PKS. Nah, pertemuan antara PKS dengan Anies dan Muhaimin itu terjadi pada tanggal 23 April. Dan pada waktu menggelar jumpa pers, pada waktu itu Presiden PKS Ahmad Saihu secara tegas menyatakan bahwa ditanyakan apakah mereka akan mengusung Anies untuk menjadi calon gubernur pada pilkada serentak bulan November nanti, Saihu dengan tegas menyatakan bahwa Anies itu sudah menjadi tokoh nasional dan karena itu kata dia tidak selayaknya Anies itu didegradasi turun menjadi calon gubernur. Jadi terkait dengan nanti politik PKS ke depan, ya akan seperti apa? Tentu saya perlu sampaikan ranah ini karena menyangkut kebijakan strategis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS, ini akan diputuskan oleh Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro, yaitu DPTP. Oleh karena itu, ya saya sebagai pelaksana insya Allah akan melaksanakan apapun ya keputusan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro untuk dilaksanakan. Tetapi yakinlah bahwa sikap kritis PKS insya Allah ini akan tetap kita jaga sebagai bagian dari upaya untuk meluruskan proses perjalanan yang memang perlu diingatkan. Kalau seluruhnya sudah on the track dan tidak perlu diingatkan, saya kira nggak masalah. Tapi kaitan dengan tadi sikap-sikap kritis yang menyangkut masalah untuk masa depan bangsa perlu ada koreksi, kita akan terus sampaikan. Kemudian terkait dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024,
Saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, ya kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Nah, tadi kalau Anda simak, ada 2 poin sebenarnya dari pernyataan Saihu. Mereka akan tetap menjadi kelompok yang kritis, gitu, partai yang kritis, itu artinya mereka akan tetap berada di luar pemerintahan. Yang kedua itu tadi, mereka tidak akan mendukung Anies dan justru meminta Anies untuk mendukung calon yang akan diusung oleh PKS. Itu yang terjadi ya. Kemudian kita urutkan lagi berikutnya bagaimana kemudian proses munculnya Anies dulu di PKS dan kemudian akhirnya PKS memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan tapi dengan syarat, dengan catatan yang tidak boleh ditawar-tawar harus berpasangan dengan kader PKS. Itu yakni pada tanggal 23 Mei. Ini Anda lihat nanti ada konsistensi pada tanggal 23 ya sampai beberapa titik itu konsisten itu ya. Tanggal 23 Mei itu Dewan Pengurus Wilayah PKS Jakarta, ini ketuanya adalah Khairuddin, itu menyampaikan usulan, itu mengumumkan kepada publik, mereka mengusulkan agar Anies Baswedan itu diusung oleh PKS untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Ini karena katanya ini merupakan aspirasi dari konstituen PKS di Jakarta dan kelihatannya memang kalau konstituen di Jakarta musuh semacam itu nggak terlalu berlebihan karena Kang Anies itu pernah jadi gubernur di Jakarta dan mereka merasakan sentuhan kepemimpinan Anies dan bagi PKS Jakarta sendiri ya Anies itu kontribusinya pasti walaupun tidak diakui langsung pasti mereka mengakui bahwa mengapa kemudian mereka PKS menjadi partai yang memperoleh kursi terbanyak di Jakarta atau pemenang pemilu legislatif di Jakarta dengan 18 kursi ya pasti ada kontribusi Anies dan itu PKS itu menggeser posisi dari PDIP yang pada pemilu legislatif tahun 2019 maksud saya memimpin di Jakarta. Itu prosesnya kemudian bergulir tetapi lagi-lagi ini tanggal 23 Juni dan lagi-lagi ini sikap dari PKS itu konsisten bahwa mereka meskipun ada usulan dari DPW PKS Jakarta agar mereka mengusung calon gubernurnya Anies Baswedan, tapi DPW PKS sudah memutuskan bahwa yang akan mereka usung itu adalah mantan Presiden PKS Sohibul Iman. Sohibul Iman ini salah satu pendukung Anies juga di PKS sebenarnya dan pada Pilpres lalu dia menjadi salah satu anggota tim 8 ya ketika masih bersama dengan Nasdem dan juga Partai Demokrat gitu. Tetapi pada waktu itu banyak yang terkejut, termasuk saya juga yang terkejut karena yang mengumumkan itu bukan ketua Majelis Syuro atau setidaknya itu adalah Presiden PKS. Yang mengumumkan adalah Mabruri, ini juru bicaranya. Ini nggak biasa ya, ada keputusan yang sangat penting seperti itu hanya diumumkan oleh seorang juru bicara. Dan pada waktu itu kita masih ingat reaksi dari para pendukung dan konstituen PKS itu luar biasa. Mereka juga mengancam akan meninggalkan PKS dan tidak akan memilih calon yang diusung oleh PKS kalau tidak mengusung Anies Baswedan. Ini reaksinya waktu itu benar-benar juga luar biasa dan rupanya ini mengagetkan PKS, mengagetkan pengurus PKS atau pimpinan-pimpinan PKS. Karena kemudian 2 hari berselang itu kemudian Presiden PKS Ahmad Saihu itu ketika membuka sekolah pemimpinan partai di Hotel Grand Sahid, dia menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan dari DPTP itu atau Majelis Syuro-nya ya Dewan Pengurus tingkat pusat itu mereka akan mengusung calon pasangan justru sekarang pasangan calon gubernur dan wakil gubernurnya adalah Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman. Sebagai partai pemenang, sudah layaknya dan hal yang sangat wajar jika PKS mengusung kader terbaiknya tampil sebagai kandidat. Saya sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta yang sudah mengusulkan calon gubernur DKI ke DPP PKS
Disusul kemudian calon wakil gubernur DKI kepada DPP PKS. Di antaranya adalah surat itu minta agar merestui, menyetujui dan menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Bahkan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan utama adalah calon yang memang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik, rekam jejaknya terlihat betul baik, memiliki kredibilitas dan memiliki kapasitas serta peluang menangnya, probability to win-nya itu besar. Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Nah, ini juga menarik ya, karena hanya 2 hari berselang setelah Humas menyatakan mengusung Sohibul Iman, kemudian Presiden PKS mengumumkan bahwa itu mereka mengusung Anies berpasangan dengan Sohibul Iman, dan itu tidak disampaikan dalam sebuah forum resmi dalam pengertian itu semacam jumpa pers gitu, tetapi ini disampaikan ketika dia menyampaikan pidatonya tadi itu ya. Sementara kalau pada kasus Mabruri itu juga menarik karena dia hanya hanya mengirimkan press release saja untuk kegiatan untuk momen sepenting itu, dia hanya mengirim press release saja. Dari situ saja sudah mulai banyak keanehan-keanehan. Dan setelah itu bergulir dan seperti kita tahu kemudian justru PKB yang tadinya menyatakan bisa menerima pasangan Anies Sohibul, dan juga kemudian Nasdem diklaim oleh juru bicara PKS juga bahwa Surya Paloh itu sudah sepakat untuk mengusung Anies Sohibul, dan katanya karena sebelum mengumumkan pasangan Anies dan Sohibul itu katanya Ahmad Saihu, Presiden PKS, sudah bertemu dengan Surya Paloh dan Surya Paloh menyatakan setuju soal itu. Tapi Nasdem sama sekali tidak ada statement apapun soal itu. Dan kemudian yang cukup mengejutkan itu adalah dari PKB. Karena PKB langsung menerima pada waktu itu seperti dikatakan oleh Wakil Sekjen Saiful Huda bahwa mereka menerima itu dan dengan catatan asal Anies tidak menjadi kader PKS. Tetapi situasinya berubah ketika Muhaimin itu kembali dari melaksanakan ibadah haji. Ya, selain menjadi ketua tim pengawas haji, kan Muhaimin ini mengajak istrinya untuk naik haji, dan pada waktu itu kepada wartawan dia menyatakan bahwa belum ada niat dari PKB untuk mengusung pasangan Anies dan Sohibul. Nah, tetapi pesan yang sampai kepada publik lewat pernyataan-pernyataan para petinggi PKB, salah satu yang sering memberikan pernyataan adalah Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid itu, mereka menyatakan bahwa untuk Aniesnya itu tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan adalah Sohibul Iman. Karena itu kemudian PKB mencoba melakukan lobby dengan PDIP untuk memasangkan Anies dengan kader dari PDIP. Waktu itu yang disebut adalah nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kemudian ini yang perkembangannya ini sangat luar biasa, dan kelihatannya PKS itu mentok, mereka tidak dapat partner koalisi. Nah, pada tanggal 23 Juli ketika hadir di hari lahirnya PKB, Presiden PKS Ahmad Saihu berpidato, dan pada waktu itu dia secara dengan pantun dia mengajak PKB untuk tetap mengusung pasangan Anies dan Sohibul Iman. Tetapi juga yang cukup mengejutkan, walaupun itu disampaikan juga dengan bercanda, dia itu minta kepada Ketua Harian Partai Gerindra Dasko yang hadir mewakili Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sedang ada di luar negeri, agar diajak masuk kabinet, jangan hanya Nasdem dan PKB saja. Mohon izin Pak Dasko, kita nampaknya dalam kehidupan berpolitik perlu membangun tadi kebersamaan di seluruh jajaran. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk DKI, untuk PKS, Pak. Karena saya diajari oleh para kiai, dan juga tadi Pak Dasko sudah mengungkapkan bahwa memang perlu ada kolaborasi di antara elemen-elemen bangsa.
Karena memang membangun negeri kita yang kita cintai yang sedemikian besar, untuk mewujudkan sebuah peradaban besar, sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan begitu juga tidak mungkin oleh partai, satu partai saja. Karena para kiai mengajarkan pada saya dalam untaian syair berbahasa Arab, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh satu orang saja. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu? Akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Iya. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan kebersamaan dalam Harlah 26 Partai Kebangkitan Bangsa insya Allah akan membuat negeri ini bisa bangkit kembali dengan suasana kebersamaan. Walaupun bercanda, saya pada waktu itu terkejut karena ini nggak boleh diajak bercanda. Ini pasti ada hal yang serius begitu ya. Dan rupanya kemudian kita tahu, misalnya Anda tahulah bagaimana prosesnya. Kemudian Dasko memberikan sinyal bahwa akan ada Kim Plus, jadi mereka akan mengusung calon gubernur, memastikan calon gubernur, dan itu tidak hanya Koalisi Indonesia Maju, tapi juga Kim Plus. Karena pada waktu itu kan Koalisi Indonesia Maju itu seperti kebingungan untuk bagaimana caranya membendung Anies Baswedan, sementara di internal mereka sendiri tidak kompak. Ridwan Kamil, kader Partai Golkar ini dan juga DPP Partai Golkar kelihatannya tidak mau ketika, bukan kelihatannya ya tepatnya, menyatakan tidak bersedia untuk menyerahkan Ridwan Kamil itu ke Jakarta. Mereka lebih memilih untuk memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Tapi terjadi perkembangan sangat dramatis dan kemudian ternyata Golkar menyerahkan tiket untuk Pilgub di Jawa Barat itu kepada Deddy Mulyadi, kader Partai Gerindra. Dan dari situ sebenarnya kita sudah mulai mencium berarti akan melihat ada deal-deal bahwa Anies Baswedan itu dipastikan tidak akan dapat tiket. Karena nggak mungkin Ridwan Kamil dan Golkar itu berani maju di Pilkada Jakarta kalau tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan melawan Anies. Karena Golkar ini di Jakarta mesin politiknya tidak cukup kuat. Mereka ini pada pemilu-pemilu sebelumnya itu perolehan suaranya juga tidak besar di Jakarta. Pada pemilu 2019 itu mereka hanya mendapatkan 1 kursi, kemudian pada 2024 ini naik menjadi 2 kursi di Jakarta. Tapi kalau dibandingkan dengan Jawa Barat yang mereka memperoleh 17 kursi yang nggak ada apa-apanya di Jakarta itu yang menjelaskan mengapa kemudian Golkar ngotot untuk tidak mau bertarung di Pilkada Jakarta. Jadi ketika kemudian akhirnya Golkar menyerahkan tiket itu ke Partai Gerindra, tiket di Jawa Barat, dan kemudian Ridwan Kamil OTW ke Jakarta, begitu sebutnya, kita sebenarnya sudah tahu bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, bahwa semua partai-partai di koalisi perubahan berhasil digerilya oleh Jokowi dan juga Gerindra, dan Anies tidak dapat tiket. Itu dari situ kita sudah mulai mencium itu. Nah, kemudian hari Rabu tanggal 17 Agustus itu kan mulai ada pernyataan dari juru bicara PKS Muhammad Khalid yang menyatakan bahwa mereka itu membuka opsi untuk berkomunikasi dengan Kim, dan kemudian untuk urusan pencalonan Anies dan Sohibul itu sudah mentok. Karena katanya Anies itu diberi batas waktu sampai tanggal 4 Agustus untuk mencari partner koalisi, hanya perlu menambah 4 kursi dari kursi yang dimiliki oleh PKS 18 kursi, tapi ternyata Anies itu tidak berhasil mendapatkannya. Begitu versi dari PKS. Tapi sesungguhnya saya juga mendengar kabar sebelum itu, sebelum deadline pun sudah mulai terjadi pertemuan-pertemuan antara petinggi PKS dengan petinggi
Partai Gerindra, begitu ya. Dan kemudian dikabarkan juga Kamis malam kemarin tanggal 8 Agustus itu Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri itu sudah bertemu dengan Pak Prabowo dalam pertemuan yang tertutup. Tapi ini tidak ada deal lagi, sudah tidak alot lah karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Apalagi kemudian kan sesungguhnya hubungan antara Prabowo dengan PKS itu sangat erat ya. Mereka mulai berkoalisi di Jakarta pada Pilkada 2017 yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Setelah sebelumnya pada Pilpres 2014 mereka juga berkoalisi, dan itu dilanjutkan lagi dengan koalisi pada Pilpres 2019. Hanya saja kan kemudian Prabowo yang meninggalkan PKS bergabung dengan kabinetnya Jokowi, dan kemudian pada pemilu ini mereka saling berhadapan. Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi, diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Sementara PKS bersama dengan Nasdem dan PKB mengusung Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Tapi saya kira barir-barir psikologi di antara mereka ini nggak terlalu susah. Saya tidak terlalu terkejut kalau kemudian pertemuan dan negosiasi politik itu antara petinggi Gerindra yang pada waktu itu dipimpin oleh Dasko ya, karena Pak Prabowo masih ada di luar negeri, dengan petinggi PKS itu ya mudah saja gitu. Apalagi sebelumnya Saihu kan sudah nyindir-nyindir Dasko. Masuk ini barang gitu ya, tinggal di closing saja gitu. Ini proses macam itu yang terjadi. Jadi kalau kemudian disebutkan oleh PKS bahwa Anies itu tanggal 4 sudah diberi tanggal 4 Agustus itu deadline-nya ternyata tidak bisa dipenuhi untuk mendapatkan calon partai koalisi, ya sebenarnya ini hanya semacam dalih atau justifikasi, pembenaran terhadap langkah-langkah politik mereka. Ya itu tadi, kenapa kok jadi kesannya mudah sekali PKS kemudian meninggalkan Anies? Ya karena pertama memang sebenarnya kalau kita lihat jejak digitalnya tadi, mereka tidak menginginkan untuk mengusung Anies lagi sebenarnya pada pilkada ini, hanya karena desakan konstituen yang begitu besar, ya mereka akhirnya mengalah dan memasangkan Anies dengan Sohibul Iman. Dan yang kedua, faktor yang kedua tadi, hubungan yang cukup dekat antara Prabowo dengan PKS yang sudah terjalin cukup lama. Ini memudahkan mereka untuk berkomunikasi, kendati mereka sempat berpisah jalan setelah Prabowo masuk di kabinet, PKS ada di partai koalisi, dan kemudian pada Pilpres 2024 mereka juga mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang berbeda. Jadi apa kesimpulannya sekarang? Ya, silakan Anda cermati tadi detail-detail yang saya sampaikan secara kronologi. Jadi kalau buat saya sih tidak terlalu mengejutkan bahwa PKS itu kemudian masuk ke dalam gerbong koalisi pemerintahan. Cuma pasti yang jadi Anda pertanyakan itu, oke lah kalau dengan Pak Prabowo mereka memang punya hubungan yang cukup dekat. Tapi bagaimana dengan keputusan PKS yang sebelumnya sudah mengusung lebih dulu menantu Pak Jokowi di Medan, yakni Bobi Nasution. Ya. Dan yang jadi ramai di Jakarta ini kan tadinya banyak sekali dugaan bahwa yang akan maju di Jakarta itu adalah Ridwan Kamil dengan Kaisang Pangarep, putra dari Pak Jokowi. Dan itu bukan sekedar isu, bukan rumor, karena misalnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kan juga menyatakan itu. Mereka itu mendorong agar Ridwan Kamil dipasangkan dengan Kaisang Pangarep setelah Zulkifli Hasan ini gagal membujuk Jokowi untuk memasangkan Kaisang Pangarep dengan putrinya Zita Anjani gitu ya. Tapi kan perkembangan terbaru kalau mengutip pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, itu kan disebut bahwa inisial yang akan jadi calon wagubnya Ridwan Kamil itu adalah S gitu. Tapi dia memastikan bahwa itu bukan Saihu dan juga bukan Sohibul Iman. Belakangan itu ternyata yang disebut itu adalah muncul namanya Suswono. Itu calon kompromi ini. Suswono ini tokoh senior di PKS dan dia juga pernah menjadi Menteri Pertanian di eranya Pak SBY. Jadi sebenarnya kalau dia kemudian jadi wakil gubernur itu ya turun pangkat lah begitu. Tapi di PKS itu kan biasa seperti itu ya. Misalnya dulu pernah ada Menteri Kehutanan Nur Mahmudi kan bahkan turun pangkatnya jauh. Dia hanya menjadi wali kota di Depok selama 2 periode dan setelah itu karirnya selesai. Tapi begitulah ya nature-nya ya, naturalnya partai politik itu kalkulasinya memang kalkulasi pragmatis gitu. Beda dengan para
konstituen pada pendukungnya yang kalkulasinya sangat ideologis. Tapi sekali lagi, saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang terjadi di Jakarta itu, lepas Anda kemudian marah-marah pada PKS karena kemudian meninggalkan Anies, tapi yang jauh lebih serius itu adalah bahwa kemudian ini ada fenomena yang saya sebut tadi sebagai kartel politik, oligarki politik yang mengatur siapa yang boleh jadi gubernur dan siapa yang tidak boleh jadi gubernur, kendati figur itu adalah figur yang sebenarnya didukung oleh publik. Yang menyedihkan, partai seperti PKS yang tadinya diharapkan atau lebih tepatnya diduga partai yang ideologis dengan basis keagamaan, ternyata juga larut dalam pragmatisme partai seperti partai-partai politik lainnya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.